Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firahmatillah Maulida dengan NIM 21010111114 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi SPSS. Sebelum saya menjelaskan terkait penggunaan aplikasi SPSS dan mempraktekannya, saya ingin mengenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu aplikasi SPSS dan kegunaannya. Baik, jadi SPSS adalah sebuah program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistika. SPSS adalah kependekan dari Statistical Page for the Social Science. SPSS biasa digunakan untuk pengolahan dan menganalisis data yang memiliki kemampuan analisis statistik serta sistem manajemen data dengan lingkungan grafis. SPSS itu sendiri sering digunakan pada perusahaan survei, penelitian pasar, peneliti kesehatan, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, pemerintah, dan lain-lain. Fungsi utama dari aplikasi SPSS adalah untuk analisis data. Namun, selain itu, SPSS juga dapat digunakan sebagai pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data mining, dan melakukan riset pemasaran. Nah, itu tadi terkait penjelasan atau definisi singkat apa itu aplikasi SPSS dan juga manfaat dari aplikasi tersebut. Baik, langsung saja saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada data yang telah disediakan terkait data ujian tengah semester statistika pendidikan. Diketahui nilai UTS mata kuliah media pembelajaran mahasiswa PAI semester 5 pada tabel berikut. Jadi di sini sudah ada nama dan juga nilai. Ada 50 nilai dan langsung saja ke soal yang pertama. Perintah yang pertama adalah sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, histogram, serta diagram garis menggunakan SPSS. Yang kedua adalah hitunglah mean, median, modus, ring, standard deviation, dan varian menggunakan SPSS. Baik, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Yang pertama kita klik variable view, diklik variable view di sini. Kemudian di name kita tulis nilai siswa. Kemudian di desimal ini harus 0 ya, desimalnya diganti ke angka 0. Kemudian labelnya adalah nilai seperti yang di data tadi, nilai UTS Oke, kemudian kita kembali ke data view. Ini memasukkan data di nilai siswa ini yang ada 50 data tadi. 50 data yang sudah disediakan tadi ini. Nah, 50 data nilai ini sudah saya kumpulkan di Microsoft Excel supaya lebih mudah. Jadi ini nilainya saja. Ada 50 nilai, tinggal di copy paste. Kemudian di paste. Sudah ada 50 nilai. Kemudian kalau sudah begini, langsung saja kita masuk ke analyze. Terus deskripsi statistik dan frekuensi. Kita akan membuat yang diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan juga diagram garis. Ini diklik, dipindah, diklik, kemudian pilih chart, kemudian ada bar chart, pie chart, dan histogram. Yang kita pilih yang bar chart. Bar chart itu artinya diagram batang, kita pilih yang frekuensi, continue, dan oke. Kita tunggu, biasanya di sini agak sedikit lama di bagian ininya karena menunggu data.
Nah, untuk memilih yang lain tuh juga bisa di sini sama seperti tadi. Ada pie chart ini, itu artinya diagram lingkaran yang percentage ini ya, presentasi. Continue, oke. Nah, ini sudah ada yang diagram batang. Nah, diagram lingkaran. Nah, sudah. Jadi saya memilih dua ya, diagram batang dan diagram lingkaran. Ini diagram batangnya. Di menu bar chart, kalau di menu pie chart atau diagram lingkaran, ini kalau ingin mengaktifkan presentasi diklik 2 kali. Karena kan ini tidak ada presentasinya ya. Ini bisa diklik 2 kali, kemudian diklik ini show data label. Nah, sudah terlihat presentasinya. Kita X saja. Baik, karena diagram batang sudah, diagram lingkaran sudah, kita masukkan histogram. Kembali lagi di analyze, descriptive statistic, frequency, sama seperti tadi, chart, histogram, show normal curve. Ini ya. Frequency, continue, oke. Nah, ini histogram. Kemudian untuk yang diagram garis ini sedikit berbeda. Kalau yang lain tadi di analyze, kalau diagram garis itu di graph, legacy di line, define, oke. Terus kita klik yang kategori axis di sebelah sini, oke. Nah, ini dia diagram garis. Jadi kalau diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram tadi mencarinya di analyze, descriptive static frequency, sini ya, di chart sini. Tapi kalau diagram garis itu di graphs, legacy, dan di line sini. Jadi memang sedikit berbeda. Kemudian perintah yang kedua adalah hitunglah mean, median, modus, range, standard deviation, dan varian. Oke, jadi kita ke analyze, ke descriptive statistic, frequency, ke statistik. Di sini kita langsung centang saja seperti yang diperintah, mean, median, modus, standard deviation, variance, dan range. Continue dan oke. Nah, di sini langsung muncul ada mean, median, modus, standard deviation, range, variance, dan juga range-nya. Jadi sudah lengkap. Baik, ini tadi pengerjaan dari saya sudah sesuai. Sudah ada diagram batang, diagram lingkaran beserta presentasinya. Kalau mau melihat presentasi diklik 2 kali. Kemudian ini ada histogram, diagram garis. Kalau mencari diagram garis di bagian yang graphs ya, bukan di analyze. Dan juga sudah ada mean, median, modus, standard deviation, variance, dan juga range-nya. Sudah sesuai dari apa yang diperintahkan. Baik, itu tadi pengerjaan penggunaan aplikasi SPSS. Ini bisa langsung di save. Kalau mau di save caranya adalah klik sini. Baik, kurang lebih seperti itu cara penggunaan aplikasi SPSS yang sangat mudah tentunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.